Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Perkenalkan, saya Indriani Natalia Mauk, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekarang saya akan melakukan video tentang tugas modul 1.1.A.8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya. Bapak Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional dengan 3 semboyannya yang terkenal atau semboyan trilogi Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, Ing Nyarsa Sung Tulada. Seorang guru harus memberi teladan atau contoh bagi muridnya. Artinya di sini, guru harus memberi teladan yang baik, maka siswa juga akan berperilaku yang baik. Semboyan yang kedua, Ing Madia Mangun Kersa. Seorang guru harus memberi motivasi atau semangat kepada muridnya. Dalam hal ini, murid akan merasa diperhatikan dan lebih bersemangat dan giat dalam belajarnya. Semboyan yang ketiga, Tuturi Handayani. Seorang guru harus memberi dorongan moral atau dukungan kepada muridnya. Artinya, guru selalu menghargai sekecil apapun capaian yang diperoleh muridnya. Ya. Pendidikan dan pengajaran menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Ya. Jadi, pendidikan dan pengajaran itu merupakan dua hal yang berbeda. Jadi yang pertama, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pengajaran atau onerwis itu adalah bagian dari pendidikan. Kemudian yang kedua, pengajaran itu merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Yang berikut, pendidikan atau upvoting itu memberi tuntunan untuk meningkatkan segala kodrat yang ada pada anak untuk dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian yang keempat, itu menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran itu berguna untuk memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau rakyat. Jadi, manusia merdeka itu adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak bergantung pada orang lain, melainkan bersandar atas kekuatannya sendiri. Ya. Dalam arti di sini, kemerdekaan itu memiliki 2 ciri dasar, yaitu secara lahir adalah bebas, kemudian secara batin itu adalah mandiri. Merdeka batin itu kita peroleh atau kita dapatnya dari pendidikan. Kemudian merdeka lahir itu dari pengajaran. Ya. Tujuan pendidikan. Jadi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidik, dalam hal ini guru, hendaklah mendidik anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Artinya, cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan murid
di pertengahan atau di akhir abad yang ke-20. Guru harus mendidik anak-anak sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri, dengan tetap mengutamakan kearifan lokal, sosial, budaya Indonesia. Dari tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, kemudian dijelaskan juga tentang asas trikon. Ya. Jadi asas trikon itu merupakan atau menjadi prinsip perubahan dalam mewujudkan transformasi pendidikan. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, sekolah atau kelas itu merupakan sebuah sistem pendidikan dalam ruang yang kecil. Tentu kondisi dan permasalahan tiap sekolah atau kelas pasti berbeda-beda. Nah, agar sistem pendidikan di ruang kelas itu dapat terlaksana secara efektif, maka perlu kita memperhatikan asas trikon yang digagas oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama adalah asas kontinuitas. Oke, di sini asas kontinuitas itu artinya pengembangan yang secara berkesinambungan atau dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Artinya, pembelajaran itu tidak boleh putus sehingga murid dapat belajar sepanjang hayat. Asas yang kedua itu adalah asas konvergensi. Pengembangan yang dilakukan itu dapat mengambil dari berbagai sumber. Artinya, kita boleh menerapkan metode atau model pembelajaran yang bervariasi. Kemudian asas yang ketiga itu adalah asas konsentris, yaitu pengembangan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Ya, jadi ini adalah ketiga asas trikon yang digagas oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Ya. Kemudian sebelum mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, itu ada beberapa hal yang saya bisa sampaikan. Itu yang pertama, pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu terkesan kaku dan membosankan karena beranggapan bahwa pengajaran itu hanya merupakan transfer ilmu. Kemudian yang kedua, guru lebih dominan menggunakan metode ceramah dan mendominasi pembelajaran, atau pembelajarannya lebih berpusat pada guru atau teacher center. Kemudian yang ketiga itu adalah guru beranggapan bahwa semua murid itu memiliki kebutuhan yang sama, tidak memperhatikan karakteristik murid. Kemudian yang keempat, itu murid pasif dan motivasi belajarnya rendah. Kemudian yang kelima, guru lebih mengutamakan aspek kognitifnya saja, sehingga murid yang dianggap berhasil apabila nilainya mencapai KKM. Ya, ini beberapa pemikiran yang bisa saya sampaikan sebelum saya mempelajari modul 1.1. Adapun yang bisa saya sampaikan setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, ada beberapa hal yang bisa saya paparkan di sini. Yang pertama itu, pandangan saya terhadap murid dan pembelajaran itu berubah. Kemudian yang kedua di sini, saya merubah pemikiran, di mana tidak boleh beranggapan bahwa pembelajaran itu bukan hanya sekedar transfer ilmu, melainkan menuntun dan memerdekakan murid untuk dapat meningkatkan minat dan bakatnya. Kemudian yang ketiga, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Kemudian yang keempat, pembelajaran yang lebih berpusat pada murid atau student center.
Kemudian yang kelima, guru harus memperhatikan semua aspek pembelajaran. Aspek yang perlu diperhatikan di sini itu meliputi aspek kognitif, aspek afektif, aspek psikomotor, aspek spiritual, aspek sosial, dan aspek budaya. Itu pemikiran saya sebelum dan sesudah mempelajari modul 1.1. Kemudian setelah mempelajari modul 1.1 yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas yang mencerminkan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara itu ada beberapa. Yang pertama, melakukan asesmen diagnostik untuk mengenali dan memahami karakteristik murid sehingga dapat memberikan pengajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Yang kedua, itu menerapkan metode pembelajaran yang variatif, inovatif, dan kreatif untuk meningkatkan motivasi belajar dan keaktifan murid. Yang ketiga, selalu melakukan refleksi pembelajaran terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan untuk mengetahui apa kelebihan dan kelemahannya. Kemudian yang terakhir, memperbaiki praktik pembelajaran yang lebih mengutamakan kebutuhan murid sehingga dapat terwujud pembelajaran yang berpusat pada murid. Ya, ini adalah beberapa kesimpulan dan refleksi menurut pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.